Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi madara syamsu minasyuruq ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammad An-Nur, yang saya hormati segenap para dokter, perawat dan karyawan yang saya hormati, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan sholat berjamaah dan terus kita mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah 3-4 hari lagi akan selesai melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan itqu minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan rajutan baju takwa yang kita rajut mulai sejak sahur sampai imsak, sampai terus qiyamil lail, menjadi pakaian takwa yang terus kita pakai di 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai baju yang kita pintal kemudian dirusak kembali, baju yang kita jahit kemudian dicerai-beraikan kembali. Dan ini difirmankan oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti wanita Bani Israel, setelah memintal baju mereka, kemudian baju itu jadi, kemudian tidak dipakai, tapi dicerai-beraikan kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di bulan Ramadan, kebiasaan kita dan kebiasaan amal yang baik terus istiqomah kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Dan di Idul Fitri itu hakikatnya adalah peningkatan amal kebaikan kita. Jadi laisal aid liman labisal jadid. Bukan dikatakan hari Id itu dengan pakaian yang baru, tapi apa yang dikatakan Id? Liman ta'atahu tazid, bagi orang yang taatnya itu bertambah kepada Allah. Jadi bukan pakaian yang baru, rumah baru, dicat, tapi bagaimana ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana madrasah Ramadan yang telah kita gembleng selama 1 bulan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang khusyuk, tawaddu, dan terus kembali kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum peringatan Idul Fitri, di momentum Hari Raya Idul Fitri, mari kita biasakan untuk saling bersilaturahim, untuk saling memaafkan di antara kita. Bagaimana yang beku bisa cair, bagaimana yang panas bisa cair, bagaimana yang terputus bisa kumpul kembali. Jangan sampai kita memutus jalinan silaturahim. Karena apa jemaah sekalian? Rahmat Allah tidak akan turun bagi orang-orang yang memutus jalinan silaturahim. Innar rahmatah la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang kaum itu memutus jalinan silaturahim antara ayah, istri, anak, paman, bibi, keluarga terkecil kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Tetap bagaimana kita menjalin hubungan silaturahim yang baik di antara kita. Jadi
kita jalin rajut kasih sayang di antara kita dengan menjalin hubungan silaturahim, tidak hanya silaturahim yang sebangsa fisik saja, kumpul di reunian, kumpul di bani, kumpul di silaturahim, kumpul di keluarga besar, hanya fisiknya saja. Tapi bagaimana kita berkumpul dalam silaturahim itu dengan rohani kita, dengan hati kita. Jadi kita jalin hubungan silaturahim dengan beningnya hati kita. Jangan sampai ada dengki, dendam, hasud, permusuhan di antara kita. Ketika kita silaturahim, berarti hati kita sudah lapang, bening, saling memaafkan di antara kita. Jadi kita buka hati kita. Mungkin ada permasalahan keluarga, mungkin ada yang tidak cocok, kita rajut di momentum peringatan Hari Raya Idul Fitri, kita saling memaafkan di antara kita. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jalinlah hubungan silaturahim. Minimal jemaah sekalian, silu arhamakum walau bisalam. Jalinlah hubungan silaturahim di antara kalian walaupun dengan ucapan salam. Assalamualaikum, senyum, nyapa, saling membantu di antara kita. Bagaimana ketika kita ada pertemuan bani, pertemuan silaturahim, ikatan alumni, kita datang dengan tubuh kita, kita jabat tangan kita. Kalau guru-guru saya itu mengatakan kalau berjabatan tangan jangan nanggung. Jabatan tangan hanya begitu ya. Jadi jabatan tangan hanya nempel tangan saja. Tapi kalau bagaimana jabatan tangan itu di antara driji kita ini menyentuh di antara driji teman itu. Jadi ketika jabatan itu menyatu begitu. Jadi rasanya ketika kita salaman itu energi positif masuk. Lebih-lebih kepada orang tua. Jangan sampai anak kita jabatan tangan dicium dengan dahinya, dicium dengan pipinya. Cium tangan, hirup tangan orang tua kita, hirup tangan guru kita. Jangan dicium dengan dahi atau dengan pipi, cium dengan hidung. Hirup energi positif dari tangan orang tua kita. Masukkan tangan ini, satukan, energikan. Jadi energi masuk di antara seseorang itu positif. Apalagi yang kita salami adalah guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, orang-orang yang alim. Pegang tangannya, masukkan energi, tarik, masukkan dalam diri kita itu. Barokahnya masuk dalam diri. Telasen si salam na todus. Makanya kita jalin silaturahim. Kalau kita benci, kalau guru-guru kita mengatakan, jadilah kalian seperti pohon yang berbuah. Kunu kassajar yurma bil hajar. Dihantam dengan batu. Wa ya'udu bis samar. Tapi pohon yang berbuah itu kembali dengan buahnya. Jadi walaupun dia dilempar oleh anak kecil, batu yang pohon yang berbuah mangga itu dilempar terus. Tapi pohon mangga itu tidak pernah membalas dengan lemparan batu, tapi dibalas dengan buah yang jatuh itu. Jadilah seperti itu jemaah sekalian. Walaupun kita difitnah, dicaci, dihina, sudah sabar. Berikan yang terbaik. Berikan bukti yang terbaik. Semoga sehingga orang yang berbuat dolim kepada kita menjadi malu. Rasulullah pun begitu. Ini perlu latihan jemaah sekalian. Perlu latihan. Walaupun orang tidak senang kepada kita, sudah kita dengan lapang dada memaafkan. Kemudian orang itu akan malu dengan sendirinya. Kita tetap tenang. Syukur-syukur kita tidak jadi orang yang dolim. Kita tetap menerima perbuatan dolim orang itu dan kita menjadi pemaaf. Menjadi orang yang pemaaf. Allah akan melindungi orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita latih hati kita ini. Silaturahim dengan hati kita ini. Hati ini yang paling penting jemaah sekalian. Maka kalau hati sudah bersih, maka akan cicik hati ini. Jadi keterangan yang dulu itu istiqomah bisa acik kalau hati ini cik-cik. Hati bisa acik kalau lisan ini bisa istiqomah. Dimulai dari lisan kita. Biasakan kata-kata yang baik. Bisakan tutur-tutur kata yang baik. Tapi kalau tutur kata kita tidak baik, sering sumpah serapah, sering misui, sering kata-kata jorok, maka hatinya pun akan kotor. Ketika hati sudah kotor, ya keistiqomahan kita, perilaku kita juga menjadi kotor.
Kita mohon mudah-mudahan yang batin ini tetap terjaga oleh Allah. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Jadi ketika kita silaturahim dengan hati. Caranya bagaimana? Yaitu saling memaafkan, lapang dada. Di antaranya yang paling utama kata Nabi, ketika kita silaturahim ada sekedar tali asih. Tali asih apa? Sekedarnya. Yang penting tahadu tahabu. Berilah hadiah, maka kalian akan menimbulkan kasih sayang. Kalau kita datang ke kakak kita semuanya, kita bawa sekedarnya jajan. Apa sekedarnya? Walaupun itu remik, tapi itu tahadu tahabu. Berilah hadiah, kemudian menjadi senang di antara kalian. Jangan sampai di antara keluarga kecil kita ada permusuhan. Ayah, ibu, anak, paman, bibi, kakek, nenek. Jalin silaturahim yang baik. Tumbuhkan pertemuan bani ini, pertemuan bani ini, pertemuan bani ini dengan hati yang lapang dan penuh ketenangan dan kedamaian. Dan insya Allah jemaah sekalian akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti ini semuanya akan dilihat hanya hatinya. Hanya hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika hari datang nanti tidak ada harganya harta dan anak itu semuanya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang tenang, hati yang damai. Karena hati ini jemaah sekalian ada 3. Hati yang marit, hati yang sakit, yang was-was, sering berubah-ubah. Kita mohon perlindungan. Yang kedua, hati mayit. Hati yang mayit sudah tidak beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah, keyakinan kepada Allah, lapang dada, yakin, pasrah, dan semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nanti yang kita harapkan. Di sini dalam hablum minallah kita jaga, hablum minan nas kita jaga. Bagaimana di antara kita saling memaafkan, saling menerima, saling tolong menolong, yang sama-sama di atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab-sebab dimudahkan rezeki adalah di antaranya birrul walidain. Di antaranya juga adalah silaturrahim. Kalau silaturrahim dan birrul walidain dijaga, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah dan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jadi tidak akan bertambah umur seseorang itu kecuali dengan kebaikan. Jadi la yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa ditolak qada Allah itu kecuali dengan doa. Wala yazidul umur illa albir. Dan tidak bertambah umur seseorang itu kecuali dengan kebaikan. Innar rajul la yahrumur rizqa bidzambi. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang rizkinya bidzambi, disebabkan dia berbuat dosa. Di antara yang menghalang rezeki adalah memutus jalinan silaturahim. Tidak baik kepada orang tua, uququl walidain kepada orang tua, qati'ur rahim, sering merusak kepada orang lain, sering mengganggu orang lain. Di antara jemaah sekalian, ketika kita ingin dimudahkan, seringlah berdoa baik kepada orang lain. Jadi kita mendoakan orang lain itu hakikatnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Sering-seringlah mendoakan baik kepada orang lain. Di antaranya juga jemaah sekalian, jangan suudzon kepada orang lain, lebih-lebih suudzon kepada anak kita. Kiai Abdul Alim Silogiri mengatakan suudzon itu nisfud doa. Bersangka buruk kepada orang lain itu separuh dari doa. Semisal kita suudzon kepada anak, sang anak aru gendeng putu, ya itu doanya. Jadi suudzon itu nisfud doa. Tapi husnudzon pun berbaik sangka kepada orang juga sebagai doa. Makanya kalau perjalanan itu berangkat bismillah selamat, barokana orang sepo, barokana guru, bismillah selamat. Jadi itu jemaah sekalian. Jadi ketika kita berdoa kepada saudara kita di Malang, suatu contoh, didoakan baik, hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Jadi idza da'al muslim li akhihi, ketika seseorang mendoakan sesama muslim saudaranya itu bidhahril ghaib, dengan tempat yang gaib, tidak diketahui oleh teman kita itu, maka qala al malaku amin.
Maka malaikat itu mendoakan amin. Walaka bimislihi, kalian seperti itu juga. Jadi setiap saat itu malaikat menunggu di antara kita ini. Kalau doa kitanya baik kepada orang lain, malaikat berkata, walaka bimislihi, engkau seperti itu juga. Jadi kalau orang mendoakan baik kepada orang lain, malaikat mendoakan kita menjadi baik juga. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita sering atu-aki coba ke orang lain, ya walaka misli dzalik, kalian juga seperti itu juga. Jadi kalau kita doa baik, hakikatnya mendoakan kita juga baik. Jadi da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib, doanya sesama muslim bidhahril ghaib itu mustajabatun, mustajabah. Inda ra'isil malak muwakkal kullama da'a li akhihi qala al malak muwakkalu bihi amin walaka bimisli. Dan malaikat yang di antara kita itu mendoakan kita ketika kita senang mendoakan baik kepada saudara kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita rajut silaturahim dengan menumbuhkan kasih sayang di antara kita dan membuka hati kita. Yang paling penting ini jemaah sekalian, latih hati kita untuk lapang dada, latih hati kita untuk menjadi hati yang bersih, hati yang bening, atau qalbun salim, hati yang salam, hati yang selamat, yang nanti dipanggil oleh Allah dengan hati yang selamat, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita terus mengisi hari-hari kita. Ada Syawal nanti, ada bulan peningkatan bagi kita, ada halal bihalal, kita halal bihalal, saling menghalalkan di antara kita, halal bihalal, atau kosong-kosong, saling memaafkan di antara kita, sehingga kita hablum minallah, sudah hapus dengan ibadah puasa, tinggal dosa-dosa di antara kita, diampuni oleh Allah dosa kita, kecuali tidak diampuni dosa kita kecuali kita meminta halalnya kepada orang lain. Jangan sampai jemaah sekalian nanti di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Orang yang datang di hari kiamat dengan ibadah puasanya, ibadah hajinya, ibadah salatnya. Akan tetapi ketika ia masuk nanti dituntut oleh orang, faqad syatama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Ya Allah, saya dulu dipukul oleh ini, dia tidak minta maaf kepada saya. Diberikan kebaikannya kepada orang yang dipukul itu. Mau masuk lagi, ya Allah, dia mengambil uang saya, belum diganti dan belum minta maaf, saya minta ganti. Diberikan kebaikannya kepada orang itu. Mau masuk lagi, ya Allah, dia memukul saya keluar darah, saya minta pengadilan. Diberikan kebaikannya lagi. Kemudian masih ada yang nuntut banyak, sementara kebaikannya sudah habis jemaah sekalian. Kemudian apa? Kejelekan orang yang didolimi itu diberikan kepada orang yang berbuat dolimin. Itulah orang yang bangkrut. Amal kebaikannya diberikan kepada orang lain, sementara kejelekan orang lain diberikan kepadanya. Wa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari semampan kita berada di dunia, saling lapang dada, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Mungkin dulu pernah diambil uangnya, minta ridhonya. Mungkin dulu pernah memukul, minta ridhonya, minta maaf, minta maaf. Sebelumnya nanti harta semuanya tidak ada artinya kecuali hati kita yang salim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni dan kita datangi orang-orang yang pernah kita salahi dengan kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kami mohon maaf selama kajian Ramadan, karena ini terakhir mungkin ada khilaf, ada salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita terus memohon perlindungan dari Allah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ma'unah, mendapatkan hidayah, dan selalu dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada yang salah dan khilaf, itu dari kami. Dan ketika ada yang benar, itu minallah, semata-mata dari Allah. Dan kita mungkin bisa dilihat nanti di Instagram dan di YouTube Rumah Sakit Muhammad Nur. Mudah-mudahan para bapak, para ibu dan semuanya pengelola selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan.
ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdar alim. Allahumma sallimna ya Allah wahfatna ya Allah wa ballighna ya Allah. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wa idza maridtu fa huwa yashfin fihi shifaa'un lin nas. Allahumma inna nas'aluka nikmatan tammah wa rahmatan samilah wa aisan rahidan wa umran sa'idan wa ihsanan taman wa in'aman aman wa amalan salihan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma atina imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya Allah. La ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa 'adlid da wa khaybatir raja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sallallahu alaihi